Kita telah terhubung dengan pengamat ekonomi dan politik Bang Iksanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Iksanuddin? Insya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah di penghujung tahun ini, Bang. Tidak terasa udah 31 Desember. Gitu ya, di tahun 2024. Tapi saya yakin Bang Iksanuddin Nursi pasti punya banyak catatan sepanjang tahun 2024 ini, bagaimana ekonomi Indonesia, kemudian penegakan hukum, dan yang terbaru adalah Presiden Prabowo ini geram, koruptor divonis ringan, serta bagaimana nasib darurat undang-undang perampasan aset ini, Bang. Belum lagi besok ini tanggal 1 Januari 2025 PPN 12% itu sudah diterapkan. Ini kan menjadi catatan bagi seorang Bang Iksanuddin Nursi sebagai seorang pengamat ekonomi dan politik. Bagaimana Bang Iksanuddin Nursi melihat hal ini semua, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Soal PPN 12 dulu ya. Iya, siap, Bang. Ini pemerintah merasa kewibawaannya tidak mau diturunkan. Jadi ada gengsi kewibawaan gitu. Berhadapan dengan realitas daya beli yang sudah turun, berhadapan dengan realitas kelas menengah yang sudah turun, berhadapan dengan stagflasi, berhadapan dengan PHK, berhadapan dengan inflasi rendah tidak membuka lapangan kerja, berhadapan dengan jatuhnya nilai tukar, berhadapan dengan ancaman regional dan internasional yang menyatakan akan mengalami posisi stagflasi dan melamban. Artinya gengsi kewibawaan pemerintah yang dibeli seperti ini terlampau mahal. Gengsi kewibawaan kayak gini ini terlampau mahal gitu. Walaupun ini bukan produknya Prabowo Subianto, produknya rezim sebelumnya, tapi kan kalau dilihat dari kelembagaan, ini yang disebut dengan continuous policy, kesinambungan kebijakan. Dan kesinambungan kebijakan itu bisa kita lihat ada partai yang cuci tangan, ada partai yang cuci tangan atas kebijakan, yang saya sebut ada 17 kesalahannya gitu ya. Lalu ada partai yang berusaha mencari nama. Tapi poinnya adalah kita lihat sampai seberapa jauh situasi real dari perekonomian tadi yang saya sebut tadi itu dihadapkan dengan kenyataan bahwa pemerintah tidak bermaksud melakukan pemiskinan struktural. Yang terakhir adalah kalau dilihat dari soal PPN itu sudah saya sebut minggu lalu, soal dampak dari kenaikan PPN itu ada 7 item dan sudah saya sebarluaskan dampaknya, termasuk bagaimana PPN itu berhadapan dengan situasi ekonomi politik yang menunjuk bahwa bukan saja kedaulatan rakyat yang telah diambil oleh partai, tapi kedaulatan rakyat yang tersisa pun gitu ya didikte habis-habisan. Di sini gambaran bahwa demokrasi itu semu. Di sini gambaran bahwa no taxation without representation ini nggak ada. Jadi kan taxation harusnya representation. Jadi kalau pakai positifnya harusnya perpajakan itu berkaitan dengan yang namanya makna perwakilan. Nah, ketika makna perwakilan terjadi adalah underrepresentative gitu ya, maka sesungguhnya juga mestinya under tax gitu. Jadi ini nggak ada. Jadi teori barat no taxation without representation, taxation is representation, itu gagal di Indonesia. Nah, ini yang mestinya dilihat dalam kerangka begitu-gitu. Dan kalau kita ambil dalam kerangka Islam, jauh benar cara berpikirnya. Islam paling top cuma kena 2,5% gitu. Ini lebih dari itu. Nah, dari sana rumus tentang gengsi kewibawaan versus 7 ancaman dan 7 dampak dari kenaikan pajak itu yang pemirsa Rasil TV dan pendengar radio Rasil dimanapun berada bisa dilihat dari apa yang saya sebarluaskan. Saya selain bicara tentang karena mereka mengumumkan bahwa
yang pangan dari produk nasional tidak kena pajak, berarti mereka kenakan impor. Mereka lupa bahwa dengan kenaikan perpajakan pun daya beli impor, daya beli akan tetap turun gitu. Jadi orang segan juga mengimpornya. Jadi dampaknya juga akan melahirkan ketimpangan. Maka tidak ada jalan lain. Bagaimana dulu caranya berpikir harmonisasi peraturan perpajakan itu sampai bicara memburu apa yang disebut dengan tax ratio secara luas dan secara sempit gitu. Dalam bahasa yang sederhana, jika perpajakan menyandang beban 80% dari penerimaan dan sekarang ditingkatkan lagi, itu berarti Indonesia tidak kaya raya, Indonesia miskin. Karena pendapatannya didasarkan total mayoritas 80%, 80 sampai dengan 82% dari perpajakan, bukan dari sumber daya alam. Sementara sumber daya alam yang tinggal ngeruk itu di Nenek Mati adalah tidak lebih dari 10 sampai dengan 25 orang. Dan dari 10 sampai dengan 25 orang itu termasuk orang terkaya. Nah, di sini kelihatan problem Gini rasio, dan ini diakui oleh pemerintah sendiri, 2025 Gini rasio tetap 0,382 dengan nilai tukar tetap 16.100. Poinnya adalah tidak ada prestasi dari pemerintah. Jadi kalau kita ambil, Bappenas sendiri menyatakan bahwa beberapa target Joko Widodo tidak tercapai. Jadi Rahmat Pambudi sebagai Bappenas menyatakan bahwa beberapa target Joko Widodo tidak tercapai. Dan yang paling menarik adalah pembangunan infrastruktur juga tidak tercapai. Tercapai secara fisik tapi tidak tercapai secara ekonomi. Apa indikatornya? Indikatornya harga logistik itu ya. Itu 23,7%. Tadinya saya bilangnya 23,5%. Yang dikeluhkan oleh Sri Mulyani kalah bersaing dengan negara tetangga. Itu yang kita lihat dari perspektif secara umum, secara makro gitu. Yang paling menarik adalah kalau pakai grafik saya, nilai tukar yang terus-menerus ambruk, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya harga diri kita makin ambruk, makin lemah gitu. Karena satu perekonomian dilihat dari seberapa tangguh nilai tukarnya, seberapa kuat nilai tukarnya. Nah, kita kan di bawah sistem neoliberal, di bawah sistem ultra neoliberal, nilai tukar ambruk. Apa poinnya? Ternyata sistem neoliberal di Indonesia menghasilkan jatuhnya harga rupiah, dan jatuhnya harga rupiah atau depresiasi itu menunjukkan betapa sistem perekonomian kita rapuh dan rentang terus-menerus. Dan itu berjalan sejak yang namanya 97 hingga hari ini. Hingga detik ini. Itu kalau kita lihat cerita perpajakan dalam relasi dengan kondisi makro dan baik secara fiskal maupun moneter. Kalau secara hukum, saya mengidentifikasi problematik adalah betapa yang namanya hukuman bagi Harvey Moise itu per bulan itu dikenakan dia sesungguhnya dimaafkan, dia punya pendapatan 3,416 3 triliun 416 miliar. Anda bayangkan betapa pendapatan dia per hari berapa? Jadi 270 triliun saya bagi dengan 78 bulan. Kan 6,5 kali 12 78 hasilnya. Nah, 270 sebagai 6,8 hasilnya adalah 3,416. 3 triliun 416 miliar sekian gitu ya. Nah, kalau itu kita bagi per hari, ya bagi aja 3 triliun gitu ya. Jadi 3.416 miliar dibagi dengan 30 hari, 3.416 miliar. Begitu. Berarti kan penghasilan dia per hari 100 miliar. Hebat nggak? 100 miliar lebih, 110 bahkan. 110 miliar lebih gitu penghasilannya per hari. Siapa manusia Indonesia yang punya penghasilan 110 miliar per hari gitu? Walaupun dia menjalankan kebijakan PT-RBT dan PT-RBT tidak pernah menjadi, tidak jelas posisi hukumnya sampai di mana itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, situasi hukuman kayak gini, sementara yang sawit, yang macam-macam hukumannya lebih sama, setara sama dia. Ini kan gambaran, bukan hanya gambaran kerusakan, saya menyebutnya sejak saya lepas kuliah dari Fakultas Hukum UI, betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Dan ternyata lebih buruk setelah zaman demokrasi liberal gitu. Kalau Anda pernah lihat betapa saya pernah begitu lantang bicara di sebuah TV swasta tentang buruknya penegakan hukum. Tapi ada sejumlah orang yang menikmati dari buruknya penegakan hukum. Dia mau bilang apa gitu. Itulah hukum bejana berhubungan. Itulah hukum Archimedes gitu. Keburukan akan menunjukkan manfaat bagi pihak lain. Gitu itunya. Jadi inilah kesempatan bagi Prabowo Subianto, bukan hanya omon-omon soal penegakan korupsi. Dan kalau dia minta 50 tahun bagi
bagi 270 miliar itu pun tidak ada apa-apanya. Bagi aja 270 bagi 50 tahun. Berarti kan dia dapat 54 tuh ya. Iya. 54 triliun per tahun gitu kan. Ya enggak? Iya. Dia dapat 54 triliun, 5 triliun sorry. Dia dapat 5,4 triliun per tahun gitu. Nah 5,4 kita bagi 12 tetap aja tinggi juga. Kena aja tetap aja dapat 45 miliar per bulan. 45 miliar per bulan bagi aja lagi 30. Tetap aja tinggi. 45 bagi 30 berarti dia punya penghasilan 1,5 miliar per hari. Oh, itu 50 tahun. Itu makanya nggak layak. Artinya ada problematik sangat-sangat mendasar. Apalagi kemarin beredar soal siapa-siapa yang korupsi itu orang-orang yang berasal dari kalangan tertentu gitu, bukan orang-orang yang kulit coklat gitu. Ya itu bukan syarat, tapi itu realitas gitu ya ngelihatnya. Dan itu beredar kayak gitu. Nah itu soal penegakan hukum. Apalagi satu lagi Gus, lupa tadi. Terkait dengan darurat undang-undang perampasan aset ini Bang. Oh, perampasan ini kan aset. Masih stagnan ini, jalan di tempat, gimana nih sih Bang? Sebenarnya nggak perlu takut dengan soal perampasan aset. Kan ada tindak pidana pencucian uang. Perampasan aset kan hampir sama dengan tax amnesty, gitu ya. Nah, di sini muncul persoalannya. Bagaimana Anda bisa melakukan perampasan aset berdasarkan undang-undang? Itu kan artinya tanpa proses peradilan. Nah, sekarang persoalan pokoknya adalah proses hukum untuk sampai pada perampasan aset. Artinya tetap dibutuhkan, gitu ya, bukti-bukti yang cukup kokoh bahwa satu aset bisa dirampas untuk kepentingan negara. Nah, kalau bukti itu pidana pendekatannya. Tapi bayangkan kalau pendekatannya konstitusi. Konstitusinya khususnya yang saya bilang ekonomi konstitusi. Waduh, negara ini kaya raya. Nggak akan ada orang yang namanya sampai akhirnya mengalami kemiskinan. Sampai kayak gitu. Artinya sesungguhnya arah perampasan aset itu harus diarahkan dalam rangka mengatasi kegagalan teori pertumbuhan ekonomi, teori PDB. Kan kalau kita baca dari berbagai kalangan kritis terhadap teori mainstream tentang PDB, G sama dengan Y plus C plus I plus X minus M gitu ya. Itu kan secara income per kapita gagal. Kalau dalam kajian New Economic Thinking disebut sebagai misleading gitu ya. Nah kalau kita bilangnya begitu, maka sesungguhnya perampasan aset harusnya direalisasikan dalam rangka membangun rasa keadilan, mengatasi ketimpangan, gitu. Itu dulu pernah saya bicarakan sesungguhnya. Jadi kalau DPR sekarang nggak mau, DPR masih menunda-nunda, ya itu menunjukkan demokrasi korporasi kokoh, kudeta korporasi jadi kokoh, jadi bukti bahwa kudeta korporasi berjalan kokoh, demokrasi korporasi tegak, maka perampasan aset susah ditegakkan. Nah sebenarnya gampang-gampang aja kalau perampasan aset itu mau tegakkan. Tadi baliknya kita ambil ke dalam tatanan struktur hukum dan tatanan kelembagaan. Nah kalau kita ngambilnya tatanan kelembagaan sama tatanan struktur hukum, maka ini contoh menarik ini. Ada nggak yang berani kayak gitu dari level presiden sampai dengan ke level paling bawah? Jangan-jangan yang terkena mereka-mereka juga. Iya. Karena kita pakainya konstruksinya dari tatanan hukum konstitusional sampai dengan tatanan hukum pidana, sampai dengan kemudian tatanan hukum perdata pribadi, bukan perdata publik lagi gitu. Tapi perdata persona gitu. Ngambilnya begitu kalau perampasan aset. Nah, logika pembuktian itu tengah dikembalikan ke dalam bagaimana kita menerapkan secara terbalik atas kondisi hukum gitu, ke pembuktian terbalik gitu, yang tidak mau diterapkan di Indonesia. Kan sejak lama nih soal pembuktian terbalik. Begitu ceritanya Pak Agus. Nah, baik. Masya Allah. Bang, saya juga ingin bertanya tentang masalah PPN. Balik lagi nih ke PPN nih Bang. Kenapa kemudian ini kan di media sosial rame nih, kenapa PPN di negara-negara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia ini bisa dibilang dibandingkan di Indonesia ini mereka tidak besar begitu, tapi mereka menjadi negara maju. Sebenarnya apa yang salah di negara kita? Apakah Indonesia tidak bisa menerapkan PPN yang memang pro kepada rakyat Bang? PPN di negara-negara lain rendah itu disebabkan produktivitasnya sudah tinggi, volumenya sudah tinggi. Jadi kan dalam perpajakan itu berlaku tarif dengan nominal. Ya, saya di pinggir hutan nih Gus. Wah, di mana Bang? Wah, di satu tempat di pinggir hutan. Di pinggir hutan sangat lebat. Saya masih menikmati betapa lebatnya hutan.
Ini menunjukkan betapa kaya raya Indonesia, tapi ternyata betapa miskinnya harga diri bangsa ini. Bukan di titik nol ya? Ya, bukan di titik nol tapi ada di satu hutan yang masih demikian lebatnya gitu. Baik Bang, baik pantesan. Ya Allah. Terus lanjut Bang, ini tadi terputus. Tadi pembicaraan kita sampai di mana, Gus? Tadi pembicaraan kita sampai di mana? Sampai pejabat yang melakukan strategic transfer pricing apa bukan? Iya. Korporasi besar melakukan strategic transfer pricing. Iya, sekitar itu Bang. Saya mulai dengan willingness to pay and capacity to pay. Di Indonesia, kenapa kemudian pajaknya demikian mahal dibanding dengan negara lain gitu ya? Karena negara lain sistem perpajakannya tarif itu efektif dibanding dengan nominalnya. Di Indonesia tarifnya sangat tergantung pada nominalnya gitu. Jadi tarifnya 10, ya nominalnya bisa 8. Enggak, ya tergantung pejabat pajaknya. Kasus Alun Trisambodo, Kayu Selumbun, kayak yang macam-macam, ada 13 item yang pernah saya kemukakan tentang kejahatan perpajakan gitu ya. Nah, yang paling dominan sebenarnya di Indonesia tentang strategi transfer pricing pada korporasi besar dan pada perusahaan besar itu, pada pejabat. Nah, di sana mereka tidak punya kesediaan membayar, sementara orang kecil dipaksa untuk membayar walaupun tidak punya kesediaan gitu ya. Tapi juga tetap tidak punya kemampuan membayar tapi dipaksa. Nah, itu di situ berhadapan dengan 5 hal yang saya sebut tadi. Ada persoalan keadilan, ada persoalan pengembalian berapa yang diterima. Jadi pajak itu digunakan untuk apa, dikorupsi apa enggak gitu ya, sistem pengadministrasian, lalu kemudian bagaimana perilaku pelayanan terhadap orang pajak gitu, wajib pajak maksud saya, bukan orang pajak, lalu bagaimana sistem pengadministrasian yang demikian rapi, lalu di dalamnya juga ada problematik bagaimana sesungguhnya dinamika ekonomi dalam perspektif kebijakan makro dalam bauran kebijakan. Perpajakan itu kental dengan kebijakan moneter. Sementara di dalam sistem perpajakan dengan moneter itu muncul juga persoalan sistem pembayaran. Muncul di sini problematiknya. Nah, Indonesia ketika bicara pajak dalam perspektif nilai tukar, udah rapuh, udah gawat udah. Berhubungan dengan yang namanya itu moneternya, berhubungan dengan bunga dan berhubungan dengan sistem pembayaran, Anda bisa tahu sendiri bagaimana kondisinya. Gitu. Jadi ada problem-problem besar sehingga akhirnya dengan enaknya OECD, IMF dan Bank Dunia menyatakan Indonesia harus punya tax ratio 12,5 gitu. Nggak sampai 12,5 aja berantakan, apalagi kayak gitu. Begitu Gus ceritanya. Baik, Bang. Kemudian niat untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan Indonesia Raya ini apakah memang sudah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, atau jangan-jangan hanya dipidatokan dari panggung ke panggung untuk kemudian mendapatkan tepuk tangan? Saya karena data saya 60 tahun ya tentang nilai tukar, maka saya berpendapat Indonesia kacau dalam menetapkan mana wilayah hajat hidup orang banyak, mana wilayah komersial. Sehingga bisa kita lihat hari ini kita sangat tergantung pada import energi sebanyak 1 juta barel. Gitu. Bagaimana Anda tergantung pada hajat hidup orang banyak melalui impor? Bagaimana Anda mensejahterakan? Ini kalau pakai teori Krugman, habis loh. Padahal Krugman itu neolib. Tapi ketika dia mengkaji tentang yang namanya kebijakan ekonomi internasional di mana sebuah negara sangat tergantung pada impor, maka sesungguhnya tidak akan pernah ada kesejahteraan. Apalagi kemudian Krugman mengkritik negara dikelola berdasarkan manajemen perusahaan, bukan manajemen publik katanya. Jadi ada satu artikel Krugman pada tahun 80-an yang menyebut setelah Ronald Reagan dan Thatcher berlakukan neoliberal secara keras gitu ya. Krugman kemudian di 90-annya 80-90 itu menulis tentang pengelolaan negara itu berbeda dengan pengelolaan korporasi. Nah, motifnya juga beda, orientasinya berbeda, caranya berbeda. Itu kemudian dibuktikan oleh Krugman. Sampai pada posisi ke sebuah negara ketika tergantung import maka dia akan berantakan. Dan itu terbukti ketika yang namanya Amerika kalah perang dagang dengan Cina. Nah, ketika kalah perang dagang sama Cina, lihat hasilnya sekarang. Amerika begitu berantakan perekonomiannya. Dan Indonesia sudah menuju ke sana, sedang berantakan habis-habisan, gak karu-karuan. Karena ketergantungan kita pada import atas hajat hidup orang banyak. Energi, pangan, gula, dan macam-macam. Dan itu dinikmati oleh segelintir orang.
ingat ributnya Enggar Tiasto Lukita dengan Amran Sulaiman ya, soal soal beras sama gula ya. Ingat coba kemarin Amran Sulaiman mengacau memberantas soal pupuk gitu. Jadi kelihatan di situ. Ingat juga soal bagaimana izin impor gula yang terkena Julhas gitu. Atau sawit yang terkena macam-macam gitu kasusnya. Nah, kalau bicaranya perspektifnya kesejahteraan, kita bangun aja indikatornya. Indikatornya sesungguhnya ini menarik nih sebenarnya kalau sampai bicara restruktur. Enggak, saya karena yang terbayang pada saya adalah gagas-gagas saya sekitar satu generasi lalu dan berjalan sampai dengan sekarang itu tidak muncul ke permukaan. Misalnya tentang kemampuan kita melakukan restrukturisasi aset, baik aset secara tangible maupun secara intangible, dalam perspektif kita memegang amanah rakyat, public accountability istilah saya. Jadi dulu ingat ya ketika saya anggota DPR, saya teriak kencang tentang public accountability yang basisnya sesungguhnya adalah soal amanah, soal fit cost, soal fatinah, soal ihsan, soal tablik gitu. Nah itu basis berpikirnya begitu, dan kalau itu dijalankan dengan baik, nggak mungkin ada orang kena stunting, nggak mungkin ada orang miskin, nggak mungkin kita sampai di vonis IQ 78, nggak mungkin. Nggak mungkin kemudian kita mengundang pihak asing untuk bicara kesehatan, untuk investasi kesehatan dan pendidikan gitu. Kan ada problematik, kan indikator kesejahteraan itu dilihat padanya namanya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang cukup, sehingga kehidupan berjalan dengan wajar. Dalam bahasa lain, bangsa ini tangannya tidak pernah di bawah. Sekarang, dalam mengatasi makan bergizi gratis saja dengan susu macam-macam di tengah ruang fiskal sempit, itu tangan kita di bawah tuh. Pertanyaan besarnya, apa itu kita sejahtera kalau tangan kita di bawah? Enggak. Bagaimana mengatasi kekurangan pendapatan kalau tangan kita di bawah? Apa kita terhormat? Lalu ada tesis umum, tidak negara akan kita dengar tuh seorang Vito itu ya, yang tadinya di TV One sekarang di CNN bertanya kepada Prabowo Subianto, tidak ada negara yang tidak berutang. Nah, di sini filosofi utangnya bongkar dulu, jangan soal fungsionalnya. Nah, kebanyakan kita tidak mau ngebongkar filosofi utang. Filosofi utang itu merendahkan harga diri. Si yang terhina malah menderita. Itu filosofi utang. Filosofi utang kedua itu menggadaikan pendapatan masa depan. Filosofi utang berikutnya, pada hakikatnya, Anda tidak akan pernah mengalami kedamaian karena Anda telah mendudukan posisi lebih rendah dari pemberi utang. Itu mesti dipahami. Nggak usah bicara hitung-hitungan fungsional, taktiknya, dan macam-macam. Filosofinya aja udah dibongkar. Apa itu utang? Disitulah kemudian Al-Quran mengaturnya 282 sedemikian dalam. Soal bagaimana catatannya, bagaimana kalau nggak mampu bayar, bagaimana penundaannya, bagaimana wa mimma razaqnahum, bagaimana kemudian kehidupan sosialnya terus diatur sedemikian rapih gitu. Kalau kita ngeliat soal utang itu, yang Indonesia ternyata bangga berutang gitu ya, yang jumlahnya sekarang 8.587 triliun yang nanti pada era Prabowo demikian berat untuk membayar bunga dan cicilannya. Bunganya saja sekarang untuk 2025 sudah terkenal 546 triliun sekitar itulah. Nanti ditambah cicilan, waduh. Itulah gambaran gitu. Jadi ngapain susah-susah bicara tentang makan siang gratis kalau untuk bayaran bunga saja sudah kayak gitu. Pada saat yang sama, aset kita berikan kepada orang-orang kaya. Oh, lihatlah Minerba, kayak gitu ceritanya. Gitu. Itu yang saya bilang relasi restrukturisasi aset tangible dan intangible dalam rangka tadi memberdayakan masyarakat gitu. Bagus. Tapi antara pajak dan palak itu cuman beda huruf, Bang. Oh iya, beda J sama L. Ya, itulah realitas kehidupan neoliberal. Iya. Begitu ceritanya, gitu. Realitas namanya, kan tadi rumusnya negara modern harus dihidupkan berdasarkan pajak. Sebenarnya kalau kita mau bicara secara baik dalam perspektif ekonomi perlawanan terhadap sistem, kan saya pernah bilang di Rasil. Mestinya kita bukan hanya boykot barang, boykot sistem. Di dalamnya soal pajak. Bagaimana kita memodifikasi wa mimma razaqnahum yunfiqun dengan pajak gitu. Gitu ngeliatnya. Baik. Lalu bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia 2025 ke depannya, Bang? Di tengah kenaikan pajak dan ancaman ekonomi global yang akan mengalami kelambatan global akibat perang. Stagnan cenderung melambat. Itu bahasa ringkatnya. Stagnan cenderung melambat. Jadi tidak bergerak, tidak bergeming, posisinya sekitar 5. Saya menyebutnya 5% plus minus gitu ya. 0,2. Jadi bisa 4,8, bisa 5,2.
Kalau mau disempitin lagi 5% plus minus 0,1%. Jadi 4,9 sampai dengan bergerak 5,1. Itu gambaran stagnan cenderung melambat. Nah akibatnya ya orang miskin yang sudah jatuh pada 2024 susah terangkat. Itu makanya sasaran makro pada 2025 terlihat pada besaran Gini rasio dan nilai tukar yang sudah dibuat sendiri oleh Sri Mulyani sebagai 0,382 dengan nilai tukar 16.100. Indeks harga saham gabungan saja di 2024 sudah jatuh. Dia kena 7.046 jatuh. Itu menunjukkan gambaran susahnya di pasar uang. Nanti akan terjadi persaingan pasar uang yang nggak karu-karuan. Maka nanti waktu kemarin Sri Mulyani bicara dengan BI, itu bicara tentang betapa bagaimana SBN akan dijual. Obligasi berapa persen yang layak dijual. Nah kemarin mereka jual 7,25. Ya semua yang namanya dunia keuangan kalah akan buru-buru membeli obligasi. Nah terjadi persaingan tidak sehat di situ. Itu yang saya bilang berkali-kali. Industri keuangan Indonesia sesungguhnya tidak sehat. Nah mereka bicara soal penguatan dan stabilitas sistem keuangan. Bagaimana kuat kalau ternyata kemudian problematik di anggaran dan di moneter kayak gitu. Sektor keuangannya begitu, sektor realnya juga begitu, produktivitasnya rendah. Nah ada orang bicara, mari kita tingkatkan produktivitas, mari kita bangun hilir. Ya mikir produktivitasnya pendek. mikir hilirnya potong ya nggak nyampe, jadinya begitu. Ya itulah omon-omon. Gitu. Ini saya ngomong begini bukan baru ya, saya ngomong ini 2019 kepada seseorang yang sekarang menjadi presiden. Gitu Pak Gus. Saya kira saya sudah harus jalan Pak Gus. Suasananya mendung, saya khawatir saya kehujanan di tengah hutan. Baik Bang Ihsan. Terima kasih Bang Ihsan. Bang Ihsan. Ya, sama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ihsan.